Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bapak Ibu jemaah sekalian, masih melanjutkan di bab yang ke-142 di kitab saya, kitab Al-Musyrihin. Masih di bab tentang mendoakan orang yang bersin apabila orang yang bersin tadi mengucapkan alhamdulillah. Juga ada adab mendoakan orang bersin juga bagaimana kalau orang ini menguat, apa yang dilakukan. Terakhir sampai hadis yang 881. Sekarang kita lanjutkan hadis 882. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atosa wa do'a yadahu aw sabahu ala fi. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila bersin, tidak atosa apabila bersin, beliau Nabi wa du'ayadahu, beliau meletakkan tangannya al salbahu atau kainnya ala fihi pada mulutnya, mulut beliau. Wa kafadho biha sautahu, dan beliau meringankan atau menahan biha dengannya, dengan suara bersin tadi. Sautahu akan suaranya, syakarawi, ada keraguan rawi hadis ini. Rawa Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala Abu Hasan. Hasan sampai di sini adalah ketika bersin ternyata beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini beliau meletakkan tangannya, telapak tangannya ini ke begini ya, apalagi memuat telapak tangannya atau kain yang kita ya bawa satu tangan atau mungkin begini. Artinya kan nyemprot orang bersin pada mulutnya. Kemudian suaranya juga diringankan, juga dikoras-koraskan, biasa saja. Atau menahan suara, artinya ya ditahan, artinya tidak ada suaranya tidak. Nah, di sini si rawi hadis ini ragu ya, tentang keraguan itu. Dulu Nabi itu apa namanya, khofado atau
Gogo itu. Saya itu ragu itu apa meringankan atau menahan itu. Dan kedua-duanya kemudian ditulis dan disampaikan dengan kitab ini dalam hadis ini. Intinya menahan itu bukan kebersihannya ditahan suaranya, tidak sebagaimana suara-suara yang tidak layaknya orang bersih. Wah, kan sering lagi. Ada orang-orang enggak, ya ngaji itu apa yang ngaji? Ya sholat juga enggak. Tapi karena dia tidak ngaji ya sekedar sholat ya. Bapak-bapak ibu, ngaji ini menjadikan satu akan pemantapan dalam pengamalan karena dengan ilmu. Kalau sekedar ikut-ikutan sholat itu sudah baik, tapi nanti akan goyahnya itu cepat. Karena dia menjalankan itu karena mengikuti saja, mengikuti praktek yang dipraktekkan orang lain, sehingga yang dia ikuti itu mudah juga. Berbeda dengan kita melakukan sesuatu amalan itu karena tahu ilmunya, nggak ada urusan orang lain. Siapa ilmunya kok? Sama-sama di sini kok. Tidak kilawak orang, katanya tidak. Tetapi apa yang dia lakukan itu memang apa yang dia pelajari. Maka Bapak-bapak Ibu membaca hadis itu tidak ada pahalanya sebetulnya. Terus pahalanya terbukti kesungguhan dia dalam menuntut ilmu, kemudian setelah dapat ilmu dia akan melakukan apa yang dia ketahui. Berbeda dengan Al-Quran ini, membaca saja dan ada pahalanya. Allah. Tapi dengan pahalanya itu karena dia menuntut ilmu, mempermudah dia masuk ke dalam jannah. Allah. Satu ilmu itu nilainya luar biasa. Kalau Imam Bukhari itu kan kerja satu hari sampai 1 bulan. Subhanallah. Orang-orang yang dulu biasa. Termasuk urusan ini soal sepele nanti bersih bebas. Ya kalau pagi itu menunggu kok berkata, kenapa kok nutup mulut? Sama nutup mulut. Yang satu tidak tahu ilmunya, kebetulan saja karena sopan santun saja. Yang satunya dia melakukan itu karena ada dasarnya. Satunya dapat pahala, satunya tidak. Satunya itu karena mengikuti beliau Nabi, tiba kepada beliau, satunya enggak, atau kebiasaan saja. Maka sama-sama dia melakukan satu amalan, yang satunya digajar, yang satunya tidak. Karena satunya dinyatakan karena mengikuti Rasulullah SAW, yang satunya cuma mengikuti adat, tradisi, kebiasaan saja. Enggak tidak. Orang beriman kelihatannya amalan dunia, tapi diganjar dari Allah Ta'ala. Kayak kita ada tetangga nih, kalau kita bantu kan urusan dunia kayaknya. Tapi kalau dia niatkan wah ini meringankan beban saudara kita semestinya diperintahkan oleh Rasul dapat pahala. Kelihatannya urusan dunia dari dapat pahala. Berbeda dengan orang-orang yang tidak tahu ilmu, kelihatannya mengamalkan satu amalan akhirat, tapi pada dasarnya dia urusannya dunia saja selesai. Ya kalau kita tarik ke bab lain itu ya, ada orang pintar, bacaan Al-Quran bagus gitu ya, pintar lah gitu, dia pintar, hafalannya banyak. Dia hadis oke kan ini. Ketika dia mati, kayak salahnya dia tanya, wahai Allah, wahai hambaku gitu. Aku telah menitipkan ilmu kepadamu, apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya belajar kemudian takdirkan menjadi pintar, saya berikan ilmu ini kepada orang-orang yang tidak mengetahui. Dan sampai ada suara yang bagus ini, saya baca ayatnya supaya orang-orang ini senang kepada ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi ini. Suaranya apik ini. Yang kepada itu ada, dan ini saya niatkan ikhlaskan aku ya Allah. Ya Allah, tak bohong. Bukankah kamu melakukan itu supaya kamu dianggap orang-orang yang alim,
suara bagus dan itu bayarannya kok sabar kok tilawati sabar tilawati Quran tujuannya itu saja dan selesai. Kelihatannya dia melakukan amalan akhirat, tetapi karena salah niat maka cukup di dunia saja. Justru mereka diseret ke neraka. Masya Allah. Penting ya ilmu itu, masya Allah. Bagus sekalian ya. Maka hal yang sepele termasuk bersih, termasuk menguap. Kalau kita ada ilmunya maka semuanya tidak sia-sia, semuanya diganjar oleh Allah Ta'ala. 883 wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala kana yahudu yaka'ata sunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Musa radhiyallahu anhu berkata dia adalah orang Yahudi itu yang taat atau sunnah mereka itu bersih indah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi krosok bersih itu malah digawe dengan Nabi. Yang juna ayyakuna lahum yarhamukumullah. Orang Yahudi tadi berharap bahwasanya beliau Nabi itu mengucapkan kepada mereka orang Yahudi yang bersih tadi, ya rahmatullah. Bicara Yahudi, bersih. Nabi di mana ya? Beli Nabi. Menyengaja aja itu bersih di hadapan Nabi. Pas Nabi ada di situ, berharap supaya Nabi itu mendoakan mereka. Terus juga Nabi mengucapkan ya rahmatullah. Mudah-mudahan Allah merahmati kepada keinginan orang Yahudi begitu. Fayaqulu, maka beliau Nabi bersabda mengatakan kepada Yahudi yang bersih tadi, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Maksud begitu Nabi. Yahdikumullah, mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada kalian. Wa yuslihu balakum, dan mudah-mudahan Allah membaguskan keadaan kalian. Karena pada dapat petunjuk didoakan. Dan kita kan harus mendoakan orang-orang yang di luar muslim, mendoakan kebaikan, kecuali didoakan supaya mendapat petunjuk saja. Kalau dia istri-istrinya merasa betul. Kalau sedang jengkel pada anaknya kan Allahumma yahdikan gitu. Ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada anak. Kalau kita kan betul-betul kena murid-murid. Dan benci. Enten yang benar. Quran itu betul cerita. Yang kita pun mangkatnya ada tuh di pipi genjik mau ngarang dan ngarang itu udah diloni. Ternyata puntune. Jadi genjik itu anak cewek ini. Ya Allah, genjik. Anak kalau mau angkat ya. Jadi saya perhatikan di sekolah-sekolah, mudah-mudahan tidak terjadi di sekolah anak-anak kita. Orang anak lem, diajari ngono yo ora iso yo bodoh menang. Nanti wae. Muridnya dhewe dibodoh-bodoh itu. Murid itu, guru itu adalah orang tua juga, titipi. Tidak bolehnya juga kita kepada anak kita juga gitu, bodoh, goblok, nakal. Jangan. Ya, orang tua itu ya, kalau sampai mengucapkan seperti itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalian lah, apalagi dah bapak dan umuran 50 sekian itu sudah. Itu enten itu pun ngomong kayak Pakul gitu. Fase bulan. Kalau umur-umuran yang ke 50 sekian kan pun sudah di kancani dan gitu. Akhirnya itu warokah mawadah pun kecabut ada warokah anak-anak.
Karena pun tak ngotot-ngotot itu dulu ini dan nyadari suatu umur 50 ke sana aja senangnya dikancang terus, dimanja-manja terus. Berbeda dengan perempuan. Kalau umur 50 sekian tuh anaknya memang kudune kepingin metu ngono. Jadi kamu ini pengen jomblo, ini kamu metu. Kan itu, Masya Allah. Makanya Rasulullah SAW di akhir-akhir tua ini diberikan istri yang Masya Allah kan akhir-akhir sama Aisyah kan manja banget. Tiduran di panggungnya Aisyah radhiyallahu anha sampai ketika mau wafat ini udahnya Aisyah itu bersatu dengan udahnya Rasulullah dan belum pernah dilakukan oleh istri-istri lain. Bagaimana caranya? Adiknya Aisyah Abdurrahman kan bawa siwak, Rasulullah kan minta disiwaki karena kasar oleh Aisyah karena beliau Nabi ini pangkuannya. Jadi jalan satu-satunya ya mantu Nabi ya, kemudian sama siwaknya itu dilembutkan dengan gigi-giginya si Aisyah. Kemudian setelah lembut kemudian dipakai bersiwak oleh Rasulullah SAW. Manjani kata dia. Begitu ajeng berangkat sholat mencium istrinya Rasul juga ada masalah kuat seperti itu. Bapak-bapak terus manja itu wajar mungkin wajar. Jadi kadang-kadang begitu lagi. Malah nyimpang kalau pembahasan ini. Poneo bersih wong Yahudi kok. Oh Yahudi itu loh. Kepengin didongakne Nabi, wah mak terus muga-muga Nabi kok yarhamullah. Mudah-mudahan Allah rahmati kepada kalian. Ternyata Nabi malah yahdikumullah wa yuslihu balakum. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kalian dan membaguskan keadaan kalian. Dapat petunjuk kan? Bagus. Jadi mana Pak Wayu tersinggung dulu. Saya dijualkan supaya dapat petunjuk. Lah saya ini berarti orang-orang yang dapat petunjuk. Kan Yahudi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Orang Yahudi sebetulnya itu tahu Nabi Muhammad itu dia seorang rasul betul di dalam kitab dengan Quran. Ya kan? Cuma gengsi saja. Kegengsian mereka itu sampai memasukkan dia di dalam neraka. Pernah tuh digenduk Nabi itu ditanya soal kalau kamu Nabi pasti bisa menjawab apa yang saya tanyakan kepadamu. Tanyakan apa isi daripada agama yang kau bawa. Ternyata kan jangan menyekutukan Allah, jangan mencuri, jangan berzina, gitu. Dan orang Yahudi diberikan khusus kalau untuk kamu sangat baik, kamu harus menghormati di hari Sabtu, karena nanti kalau mereka tidak menghormati di hari besar mereka. Bagian-bagian orang Yahudi itu sebenarnya menganggap bahwasanya Muhammad itu seorang nabi dan rasul. Tetapi bagian-bagian tertentu tidak boleh mengucapkan itu. Cuma tidak jadi nabi tenang ya. Kata orang Yahudi, tidak seperti itu pun juga nabi tenang, namanya nabi ribu-ribuan mereka. Wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasa'aba ahadukum apabila salah satu dari kalian itu menguat angop fal yumsik biyadihi alafi, maka hendaklah menahan dengan tangannya pada mulutnya untuk berbenah. Fa inna syaitana yadkhulu, maka sesungguhnya syaitan itu dia akan masuk. Jadi syaitan itu cilik ini. Kalau dulu apa penting? Nah, jadi saya itu menginap di lubang-lubang hijau. Berarti kan jangan desa soalnya ini. Masuk akal ini akal kita. Ini Rasul. Jadi ketika mau ini kan kalau jadi yang lain ditahan, tidak sampai jeplaknya. Kalau enggak ditutup. Wah, ditutup.
Kenapa alasan ditutup? Syaitan nanti akan masuk. Lah kalau ditahan kenapa? Karena setan itu nanti tertawa. Allah sampai ini loh. Karena orang waktu itu gimana? Keadaan orang-orang yang lagi menurun kadar semangatnya. Sama kita ini mau kan berangkat loh, berarti dia itu sebagai males. Apalagi pas sholat, angkat itu maaf kalau dilihat saja ada bagian orang yang saya dengarnya itu aku punya kuku jangan buatan yang guru syaitan malah apalagi waktu sholat sampai seperti itu. Nah ini baru sekalian tentang orang bersih. Artinya beberapa hadis yang kita baca ini, yang saya bacakan ini adalah ternyata bersih ini adalah mengucapkan alhamdulillah. Kalau mendengar maka harus dijawab. Dijawab. Dan teman saya sudah hafal semuanya. Kemudian ada aturan juga bersih itu sewajarnya saja. Tidak usah menyuarakan suara-suara yang aneh-aneh. Terus kalau menguap ditutup juga. Bersih juga dari itu kan ditutup karena yang proper. Karena kan bukan pasti usuk pakai masker jadi butuh satu sedikit pas corona ini kalau harus masker. Jadi harus ditutup kain maupun supaya apa? Supaya semprotannya itu tidak, apalagi khalayak umum. Pas lebih jagungan mereka bisa terjadi. Nambahi tunjukan ini. Jadi nanti dibaca-baca ulang sekalian, dan saya berharap disampaikan kepada orang lain biar ada jariahnya. Bab yang ke-143 babu istibabil musofahati indal liqa. Bab disukainya musofah, adanya musofah adalah berjabat tangan. Bab disukainya berjabat tangan indal liqa ketika bertemu. Jadi al-musofahati ini sebenarnya ada aturannya dan dicontohkan kapan? Indal liqai ketika bertemu. Wabasan syantil wajhi dan bermuka ceria. Bahasa saat ini kan berseri-seri al-wajhi wajah. Jadi ada sunnah juga di samping jabat tangan kemudian bermuka ceria. Wa takbili yahdir rajuli sholihidan. Nah ini yang di prakteknya sudah ada kita, dan kita malah mengaplikan ini. Dan mencium tangan seseorang yang sholih. Takbili, mencium yahdir rajuli tangan seseorang as-sholihi yang sholih. Wa takbili, dan mencium waladi anaknya wasyafa kotan karena belas kasihnya. Ngandung anak putune itu yang terganjalannya ternyata orang kedua gemes senang lah kan tau. Sering nih, pokoknya nggak ada cucu waktu itu penilaian berbeda. Cucu sama anak itu nanti malah kita bercucu nih. Orang nangis kecil-kecil kan, dan nangis yang berbagai suaranya cucu nih, nangis yang bingung pada, sambil bersing tadi. Nah bab ini, kurang kampung saya, bab ini dari kampung loh. Bahwa anak koti dan mau anak koti itu merangkul.
memeluk merangkul. Al-qadimi orang yang datang, min syahwal orang yang baru datang. Saya ulangi, wa mu'anaqati dan memeluk al-qadimi orang yang baru datang, min safarin dari bepergian, dari safar. Wa karohiyati, kalau ini kitab baru saya nih, kitab yang lawas punya saya itu bukan karohiyati tapi wa karohati, artinya sama, tidak disukai. Wa karohiyati atau wa karohati dan tidak disukai, tidak disukainya al-inhinai. Hina itu kebiasaan membungkukkan badan di depan orang banyak, kayak pembungkuan yang penghormatan, kayak orang mau bela diri, ternyata pembungkuan seperti itu, kayak ternyata jarang. Ya. Termasuk pengarang kitab ini tidak cocok dengan itu, nanti kan ada dalil-dalilnya di bab ini. Jadi bab ini jabat tangan ketika bertemu. Ketemu, belum mau ketemu jabat tangan nih, ya sunnahnya ketika bertemu itu. Nah bagaimana ketika orang-orang habis sholat di tempat saya juga masih gitu, sholat baru sholat Idul Fitri munyer gitu loh, baik wajah terus di maupun selawatan bahwa ini ya dulu kalau lebih tadi dia bisa tahu bolehnya boleh, tapi kalau nanti jadi kebiasaan jadi sunnah, padahal nggak ada sunnahnya. Ketemu nanti pakai hadis lain juga assalamualaikum, karena ketemu saudara muslim itu salam. Terus tadi pakai hadisnya komplit ini bermuka seri-seri, kan balanya double lah. Terus jabat tangan kan double lah. Pakai dalil banyak kan double. Bertemu saudara muslim bersiri-siri diberi pahala, mengucapkan salam diberi pahala, jabat tangan diberi pahala. Masya Allah. Ketemu saudara satu muslim satu pahalanya tikel-tikel, tumpuk-tumpuk. Masya Allah. Ketika bertemu. Dan yang nonton sholat nih kamu, kita oleh orang ketemu dari sempat jabat tangan dan mau. Dan saben-saben itu mana saben-saben gitu. Kalau mulai di satu masjid itu dikudok ya, kalau mireng gimana? Karena kultur mereka itu jauh sempurna. Enten kelakuan rangkum sholat itu kudu jabatannya. Dan itu dalam dalil ya kudok ini. Setelah selesai sholat harus jabat tangan. Lu sih mengharuskan siapa yang boleh dalil. Nah kalau dari hati, saat ini kalau tidak jabat tangan itu tapi ketika bertemu kok mau sholat jabat tangan loh, ketemu ini wow, ini pun betul berarti mau sholat berjabat tangan enggak sempatnya nih lagi ngobrol alasannya hidup. Tapi kalau setiap mau sholat harus jabat tangan, nah ini jadi perlu dicarikan dalil. Naik puluh jadi ngerti atau setelahnya terus berbuka bersih-bersih di senajan tadi di rumah produk dangkal kali garwane penting gitu jalan muslim aku tidak jadi pelampiasan loh sekarang bujoni kita musuh dalam muslim ini muka berak di dalam Jakarta ini jadi untuk bicaranya. Terus kemudian mencium, nah ini tidak wajib lebih mencium tapi harus di tempat MI saya dianjurkan seorang murid ketemu ustaznya atau gurunya itu jabat tangan dicium tangannya. Ini bukan kewajiban tapi dianjurkan karena apa? Guru ini sebagai wakil orang tua, karena orang tua menyerahkan. Nah ketika di rumah orang tuanya, maka ada buku kecil itu yang diberikan ke anak tadi selama di rumah mau berangkat sekolah jabat tangan sama orang tuanya, cium tangan. Karena waktu ditulis orang tuanya nulis anak saya.
kok pulang juga begitu, salam dan masuk rumah, jabat tangan orang tuanya, cium tangan kedua orang tuanya. Kami kan masuk sore itu, tapi jangan berlebihan. Nah, kalau saya bukan merasa ini bukan makom saya kayak itu, di tempat-tempat yang lain itu stakiret teman-teman, karena merasa tidak seperti itu. Tapi kalau kepada anak didik kita, ya ada anak didik misalkan ke anak-anak mahal, anak bodoh, ya begitu. Bukannya minta dihargai, bukan. Tapi ketika diajarkan di mana kita ya melihat ustadznya itu ya harus siap. Dan itu harus diamali dari ustadznya. Ketemu santrinya harus salam dulu, kebiasaan. Jangan sampai lu kok betul salah kali. Dan jenengan betul salah kok tak lagi. Senjata makan tuan nanti diajari dulu. Bersih-bersih juga begitu ikut. Resik-resik nah. Lalu contoh nono gitu. Contoh resik gini dan ya anak-anak masih kecil-kecil. Itu contoh. Dicontohi saja belum tentu anak-anak ini mencontoh, apalagi cuma diperintahkan. Kemudian kepada anak-anak kita, dulu itu ada hadisnya itu. Rasul itu menciumi Hasan Husain itu, cucunya ini. Cucunya itu di dalam hadisnya memang gitu lah. Kok Nabi tidak hadisnya mencium anak-anaknya ini, jadi ada hadisnya mencium Hasan Husain. Nabi ya menciumnya kan itu, masa enggak Nabi yang dikali masuk yurai. Tapi memang apa yang saya sampaikan tadi, kelakuan anak kepada cucu itu memang luwih ketok-ketokan cucu. Karena hadisnya Rasulullah ke masjid itu bawa Hasan Husain, cucunya. Nah, saya dari cucu gimana itu? Dan kalau makoni ya pakai ketokan kepada anak pun juga nggih, mosok ora marah iki. Tapi kepada cucunya kan punya nilai lebih. Bisa dari cucu iso mantunya di cucu pun. Mangkat Pak Wastok niki. Kado semangat ini tidak ada cucu mungkin. Masya Allah. Dicium anaknya perlu dicium. Lah anak wis gede, lah apa anak dewi. Apalagi masih kecil ya, Masya Allah. Jangan sampai kepada anak tidak pernah mencium. Karena dadinya ya Rasulullah, sehingga menciumi Hasan Husain. Kulo niku lho dia anak sedoso dari pernah mencium anak. Ya Rasulullah, kamu bukan tipe orang tua yang berbelas kasih kata Rasulullah. Ya maksud dia anak 10 orang pernah ngambung anake. Ganggu malah kawan itu. Terus kemudian ini memeluk ketika habis apa? Yang saya tahu ini saudara-saudara kita di jamaah tabligh. Jamaah tabligh itu ketika mereka habis khurud, khurud itu keluar, artinya keluar berdakwah, atau keluar dari Islam, betul. Mereka khurud, maka ucapannya khurud fisabilillah. Jadi keluar di luar biasa orang kalau misalnya berada sekedar apa namanya jabat tangan, tapi ketika habis syafaat dan mereka pernah jujurnya bukan terpilih, tapi jujurnya di masjid. Mereka kan berhubungan, berhubungan. Lama kebaikannya jangan cerita tentang kekurangannya. Kita pun juga banyak kekurangannya. Kalau ada kebaikannya kita ambil, tidak ada. Misalnya ada kekurangannya, yo tidak usah dicerca, tidak kita ikuti ini saja. Kita saja diwakili unek-unek itu sudah muslim juga, saudara kita. Nek metanya kekurangannya nggak wajib, metanya bukan banyak. Sama mereka. Itu dengan kita pasti lama. Di karena saya tidak maaf tidak dengan itu ya di duit-duit kenapa ya sebacanya bisa ya jadi jangan biasa. Tapi yang tidak pernah melarang dan tidak pernah menghalang-halangi saudara. Jauh kalau mau
tinggal di masjid pertama silakan. Mengajak jalan masjid yang bisa berjalan bersama kita bantu, yang tidak ya memang tidak bisa. Kemudian tidak disukainya membungkukkan badan. Urusan seperti karena apa? Nanti ada habisnya. Ini kan baru babnya. Bab yang dibikin seperti ini berarti Imam Nawawi betul cocok kali ini yang dalam bab kami. Loh, kenapa saya tidak cocok? Mungkin ada ditanya ini loh dari ini lagi kan ada. Baca mawon ya. 885. An Abil Khotobi dan dari Abdul Khotob kota ada Abdul Khotob itu ada. Kalau berkata, kultu aku berkata li Abbasin li Anasin kepada Anas. Jadi saya ngomong sama Anas bin Malik. Akanatil musofahatu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada orang yang berjabat tangan pada sahabat Rasulullah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala berkata Anas, na'am wa iya rawahu Bukhari. Dan anu panas, Bapak enten sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saling berjabat tangan toh. Oh iya kan? Berarti jabat tangan itu ada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan nanti ada pahitnya. Artinya jabat tangan itu sebetulnya dulunya kebudayaan, bukan budaya Islam. Kemudian Islam mengiyakan, Nabi mensabdakan, kemudian baru dijadikan satu sunnah. Bahwa dulu sekalian insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang jabat tangan ini. Fa'ul qul hadza astaghfirullahaladzim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.